Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo anak-anakku, semoga kalian semuanya sehat walafiat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ria Khairiyah. Di sini Ibu akan mempelajari materi tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ada beberapa pertanyaan. Ketika kalian disakiti, ketika kalian didolimi, apa yang akan kalian lakukan? Ketika kalian mendapat musibah, ketika kalian mendapat ujian dan cobaan, apa respon kalian anak-anak? Allah sudah berfirman di dalam beberapa dalil, di dalam beberapa ayat-ayatnya, bahwa kita sebagai manusia harus tetap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Nah, ketika kita diuji dengan berbagai kekayaan, kenikmatan, kesuksesan, dan hal-hal yang nikmat lainnya, tentu kita mudah sekali menjalani hidup. Akan tetapi, ketika kita diuji dalam serba kekurangan, serba kesulitan, dan bahkan kehilangan sesuatu, apakah kita bisa sabar, ikhlas, dan pemaaf? Tentunya harus bisa, karena semua itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ada beberapa gambar yang Buria berikan. Ada gambar pertama di situ, jenazah pasien COVID. Gambar kedua juga gambar orang yang meninggal yang sedang didoakan. Kita tahu ketika kehilangan sesuatu sangatlah menyedihkan. Akan tetapi diingat bahwa Allah akan memberikan pahala ketika kita bisa sabar dan ikhlas. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan memahami isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran ayat 134, serta hadis terkait ikhlas, sabar, dan pemaaf. Di sini kita ada peta konsepnya. Yang pertama, hidup damai dengan akhlak terpuji. Kemudian setelah kita mengetahui peta konsepnya, yang akan kita lakukan yang pertama adalah membaca dalilnya. Yang kedua, memahami isi dalil tersebut. Dan yang ketiga adalah mengaplikasikan atau berperilaku dalam kehidupan sehari-hari dengan perilaku ikhlas, sabar, serta pemaaf. Oke, untuk dalil yang pertama, di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 146 mengenai ikhlas. Kita baca bersama-sama ya, didahului dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Shadaqallahul azim. Quran Surat An-Nisa ayat 146, yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberi pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Nah, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 146 tersebut jelas sekali bahwa orang yang ikhlas dan tulus menjalankan agama Allah beserta ketetapan-ketetapannya Allah, maka kelak di akhirat Allah akan memberi pahala yang amat besar. Nah, selanjutnya
Dalil yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Kita baca bersama-sama lagi, didahului dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Asta'inu bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, sudah sangat jelas sekali Allah itu menyerukan kesabaran, bahwa kita sebagai manusia harus selalu sabar dalam hal apapun. Dalil yang terakhir, Quran Surat Ali Imran ayat 134. Dibaca lagi, didahului dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Yang artinya, orang-orang yang berinfak, alladzina yunfiquna fis-sarra'i, baik di waktu lapang, wadharra, maupun di waktu yang sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, demi Allah, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali Imran ini di situ menyebutkan bahwa kita sebagai manusia harus bisa saling memaafkan. Yang namanya manusia itu, yang namanya berkehidupan, kadang ada salahnya, kadang ada kekurangannya. Nah, disitulah kita harus mempraktikkan bagaimana sifat saling memaafkan. Karena kita tidak mungkin hidup sendirian, kita tetap membutuhkan orang lain, dan orang lain pun membutuhkan kita. Jadi intinya, ketika kita hidup bersosial itu harus berhati-hati, jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai kita ada bully-membuli, itu dilarang ya. Nah, maka kuncinya kita harus saling memaafkan. Kuncinya 3 perilaku tadi: sabar, ikhlas, dan pemaaf. Di sini Ibu sudah memberi kandungan ayatnya. Untuk Quran Surat An-Nisa ayat 146, kandungan yang pertama adalah Allah akan memberi pahala yang besar dan menempatkan orang-orang munafik yang bertaubat dan memperbaiki diri sebagaimana tempat orang-orang mukmin di surga. Yang kedua, amal perbuatan manusia harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah, tanpa rasa pamrih. Nah, ketika kita sudah ikhlas, maka Allah akan memberi balasan berupa pahala yang amat sangat besar. Kemudian Quran yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, ada 4 kandungannya. Yang pertama, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong ketika menghadapi cobaan hidup. Yang kedua, dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, hendaknya kita menyertakan Allah dalam mengatasinya. Yang ketiga,
Allah mencintai orang-orang yang sabar dan mau menjadikan kesabaran sebagai salah satu sikap yang diperlukan dalam menghadapi cobaan hidup. Yang terakhir, Allah memberi gambaran bahwa kesabaran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan, sehingga tidak ada lagi alasan bagi orang-orang yang beriman untuk larut dalam kesedihan. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah, untuk kandungan yang terakhir, kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 134 tentang ikhlas. Di situ ada 3 kandungan. Yang pertama, ketika seseorang itu mengaku bertakwa, maka harus membuktikan diri dengan membiasakan diri menafkahkan hartanya di jalan Allah atau berinfak, baik dikala mereka kelebihan harta ataupun sebaliknya. Yang kedua, Allah menyanjung orang-orang yang mampu menahan amarah dan bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, Allah memerintahkan orang-orang yang bertakwa untuk berbuat kebaikan orang-orang yang pernah berbuat salah atau menyakitinya. Nah, ada kandungan hadis tentang ikhlas. Orang Islam yang ikhlas dalam berbuat, termasuk menafkahkan harta kepada keluarganya, maka amal perbuatannya dinilai sebagai sedekah. Jadi menafkahkan harta kepada keluarga itu termasuk sedekah. Nah, luar biasa sekali kan? Yang namanya keluarga itu ada kepala keluarganya. Nah, kepala keluarga itu biasanya kan bekerja untuk keluarganya sendiri, memberi makan keluarganya, itu pun dinilai sedekah sama Allah. Yang kedua, orang yang berjihad, beribadah dan berhijrah melakukan perbaikan diri demi kebaikan dengan mengharapkan sanjungan, upah atau niatnya bukan karena Allah, maka akan sia-sia. Jadi ketika kita berjihad, beribadah, dan melakukan kebaikan lainnya, jangan sampai kita salah niat, karena semuanya, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Baik anak-anakku, materi kita cukup sampai di sini mengenai sabar, ikhlas, dan pemaaf. Semoga kita semua senantiasa bisa sabar, ikhlas, dan memaafkan orang lain. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak perkataan Buria yang kurang berkenan di hati kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira bobo. Masya Allah. Oke kan?